السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولاد الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمتر علينا غيث كراماتهم. لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji banyak membawa barakah, manfaat, menjadi pegangan dalam hidup kita di dunia, khususnya kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Di hari Jumat ini ada beberapa amalan-amalan sunnah yang dicontohkan, didawuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Sayyidul ayyam, raja atau pimpinannya hari, ketuanya hari, rajanya hari, yaitu hari Jumat. Artinya apa? Di hari Jumat itu memiliki banyak fadilah, keutamaan. Di antara keutamaannya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yaumal jumu'ati, man irtasala barang siapa yang mandi, mandi sekujur tubuhnya, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, kuffirat anhu dhunubuhu wa khatayahu, maka Allah akan melunturkan, akan mengampuni, akan membersihkan anhu baginya orang yang mandi tersebut, dhunubuhu wa khatayahu,
yaitu dosa dan kesalahannya, kejelekannya. Palontor ben Gusti Allah dibersihkan ben Gusti Allah bagaikan air membersihkan kotoran yang melekat di dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu keutamaan dari beberapa keutamaan yang ada di hari Jumat. Oleh karena itulah, ayo sunnah-sunnah ini paling tidak kita lakukan ketika hari Jumat. Nah, sebelum kita misalnya mau dilaksanakan pada pagi hari sebelum kita beraktivitas, atau nanti kita mau melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kita mandi, kita mandi, kemudian kita pakai wewangian yang merupakan juga salah satu sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jadi beberapa keutamaan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pentingnya dan keutamaan hari Jumat ini mempengaruhi kepada yaitu bagaimana kita memiliki kewajiban untuk sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata, man taraka barang siapa yang sengaja meninggalkan, ini namanya sengaja, meninggalkan jumu'ata salat Jumat, sengaja namanya sengaja, ya, tidak ada udur, min ghairi udrin, ya, selain udur, ya, tanpa udur syar'i, tanpa sakit dan sebagainya, selain itu, ya, maksudnya dengan sengaja man nyaman keng tak pojong Jumat sengaja meninggalkan sholat Jumat, ya, falyatasaddaq bidinarin, maka hendaklah bersedekah dengan dinar. Dinar itu dengan uang, ya, yang dimilikinya, hartanya, ya, as-sedekah. Tetapi tetap melaksanakan sholat duhur. Ki wajib yang kita dinto as-sedekah. Fa illam yajid fa nisfa dinarin. Nah, ya. Kalau tidak mampu seluruhnya, ya separuh dari harta yang dimilikinya. Nah, Nah, ini kan berarti pentingnya kita menjaga sholat Jumat. Nah, sholat Jumat. Nah, gitu. Bahkan ketika kita berturut-turut, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin, dan barang siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali Jumat dia berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa udur syar'i, kutiba minal munafiqin, maka dicatat oleh Allah orang tersebut sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya jangan enteng. Sholat Jumat aneka wajib. Dan orang meninggalkan sholat Jumat tanpa udur, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini berarti pentingnya hari Jumat dan sholat Jumat. Oleh karena itulah, mari kula pun panjenengan jaga. Ketika kita sholat Jumat dijaga kekhusyuan hati, ya, kekhusyuan hati. Makanya tadi dimulai dengan sunnah, yaitu kita membersihkan badan. Jadi ate mare bersih. Nah, salah satu juga keistimewaan hari Jumat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati, man mata barang siapa yang mati, seseorang saya mati yaumal jumu'ati di hari Jumat, au lailataha, atau malam harinya, berarti malam Jumat tadi malam, mati tadi malam dan juga mati sekarang misalnya, rufi'a anhu
maka rufi'a diangkat ya anhu baginya adzabal qabri, azab kubur. Diseksa-seksa kubur insyaallah ibu selamat ben Gusti Allah diangkat barang siapa yang mati hari Jumat dan mati malam Jumat. Nah, ini hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya. Ini berarti menunjukkan keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. Nah, ada pertanyaan mungkin bagaimana? Orang yang banyak dosanya, kemudian dia tidak beramal-amal saleh tapi mati di hari Jumat. Mungkin yang dimaksud hadis ini keistimewaan hanya pada hari Jumat. Mungkin pada waktu itu dia diangkat siksanya, tapi kalau kona baru ngaduruk boleh, pun malaikat siksa boleh. Nah, Jumat tak bebas. Satu minggu ada loto. Kenapa? Karena tak apa mungkin. Nah, atau Allah memberikan misalnya orang yang mati hari Jumat mungkin dia husnul khatimah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan amal-amal yang lalu tetap nanti akan mendapat hisab di yaumil hisab, tak kira butuh. Bukan dikubur. Kubur bukan tempatnya hisab menghitung, bukan. Nah, ini berarti diangkat ya, berarti oleh bonus. Persoalan nekion amal-amal kejelekannya nanti di yaumil hisab pasti akan mendapat pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti sekecil apapun nanti. Jadi kubur itu bukan tempatnya hisab hitung menghitung, bukan. Tapi tempatnya hitung menghitung nanti. Ada hari tersendiri ketika kiamat terjadi yaumil hisab, yaitu hari penghitungan. Hitung pun mulai. Jadi ngapain lian? Hitung pun pemilihan, penghitungan pun bukan saatnya pemilihan lagi, tapi dihitung sudah. Suara terbanyak, apakah suara terbanyak kebaikannya ataukah kejelekannya? Nah, siap-siap. Mun banyak kebaikannya pemenang surga. Tapi mun banyak kejelekannya ya kalah. Calon yang kalah, gak neraka. Nah, itu moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu keistimewaan yaitu Jumat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk ketika kita berada di masjid pada saat Jumat, salat Jumat. Man qala, barang siapa yang berbicara yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, li sahibihi wal imamu yakhtubu, ya. Kepada saudaranya, kepada temannya, li sahibihi, dengan temannya. Barang siapa yang berbicara di hari Jumat pada saat mau sholat Jumat di masjid, li sahibihi, dengan temannya, fenta bi kancana, wal imamu yakhtubu, dan sedang imam yaitu berkhutbah, ya. Ansit, ya. Maka diam. Au takallam, au ghabitha, au asyara biyadihi, au bira'si, faqad lagha. Maka sia-sia. Ketika orang ketika saat imam di atas mimbar dia berkhutbah, orang berbicara, ya. Kemudian dia berbicara dengan saudaranya, ya, dengan temannya, atau dia memberikan isyarat-isyarat, maka faqat lagha, maka tersebut adalah sia-sia. Tak kencar je. Wa man lagha fala jum'atalah. Lah, makanya dan barang siapa yang sia-sia berarti fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Berarti tak sah salat Jumat. Lah, makanya tengate ketika sudah ada di
hari Jumat di masjid tak boleh berbicara. Bagaimana ketika misalnya orang berbicara pas kula masuk nih kan masuk berbicara, misalnya ada teman, ada anak kecil berbicara. Pas enggak. Pas asal. Ambu. Nah, nikah kula panjenengan masuk berbicara, enggak boleh. Nah, jadi dengan teman kita. Bagaimana ketika khatib dengan jamaah? Nah, boleh. Pada waktu itu ada dasar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berbicara dengan jamaah. Cuman tidak ada yang melaksanakan. Ya, tak ada lagi yang mana khatib berbicara dengan jamaah berbicara. Nah, ini lagi. Tapi boleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jadi berbicara dengan jamaah. Tetapi kalau jamaah dengan jamaah tidak boleh. Tak boleh. Nah, tak boleh. Makanya harus ngerti semuanya. Jadi, tak boleh berbicara, tak boleh main ngak juga. Makanya penting ketika anak-anak kecil yang Jumat yang sekiranya berbicara jangan sampai masuk masjid. Nah, kenapa? Karena ini akan merusak konsentrasi. Nah, ketika kerja berbicara tak engak, engar. Engak masuk ke kelak. Kita berarti berbicara. Nah, ini lagi buah si malakama. Dia tak engak engar. Engak masuk ke kenikah deki. Jadi tak sempurna salat Jumat. Makanya hati-hati. Nah, kenikah penting. Nah, okay. Jangan ramai. Tidak boleh berbicara apapun. Ketika saat imam berada di mimbar ketika berkhutbah. Nah, inilah beberapa keutamaan hari Jumat. Karena sekarang hari Jumat, mumpung hari Jumat, kita sama-sama mengingatkan tentang keutamaan itu. Mari kita laksanakan. InsyaAllah kulubun panjenengan akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena kita memiliki dan mengamalkan keutamaan itu, minimal kita mandi mandi sunnah di hari Jumat, insyaallah akan melunturkan dan akan mengurangi dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan barakah karamah hari Jumat Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, keluarga, anak-anak keturunan kita, kong-langkong bengesepo orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Barakah hari Jumat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.